dikatakan bahwasanya fit Tarim thalatha barokat. Di kota Tarim itu ada 3 pusat daripada keberkahan yang ada di kota Tarim. Pusat keberkahan di kota Tarim ada 3. Apa? Yang pertama adalah fi jami'iha wa masajidiha, yaitu di masjid jami'nya dan juga di masjid-masjidnya. Di kota Tarim itu masjidnya sangat banyak sekali. Di kota Tarim itu masjidnya sangat banyak sekali. Sampai dikatakan bahwasanya di masjid kota Tarim itu yang pernah kita dengar daripada Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar beliau mengatakan bahwasanya masjid yang ada di kota Tarim itu ada 400 masjid. Ada 400 masjid. Memang ada pendapat yang mengatakan bahwasanya 360 masjid dalam satu kota kecil. Jangan dibayangkan kota Tarim ini seperti kota seperti kota Surabaya. Tidak. Kota Tarim ini kalau di sini kayak desa, kayak satu desa itu. Mungkin kalau di kota-kota besar ya kayak satu desa itu. Perjalanan dari Darul Mustafa Aidit itu sampai ke pasar kota Tarim membutuhkan waktu 10 menit. 10 menit aja udah nyampe. Artinya kota Tarim itu sangat kecil lah, nggak begitu besar. Nanti kita akan tunjukkan. Mana kita? Nanti kita akan tunjukkan luasnya kota Tarim. Nanti kita akan tunjukkan luasnya kota Tarim, dulu ada pagarnya, ada ininya seperti itu. Yang penting barokah di kota Tarim ada 3 masjidnya. Insya Allah di season berikutnya kalau kita sebelum selesai kita lanjutkan, kemudian kita akan terangkan tentang Masjid Ba'alwi. Apa itu Masjid Ba'alwi? Siapa yang bangun sudah kita terangkan, tapi kita sempurnakan. Di situ ada apa perkataan mereka, apa keagungan di Masjid kota Ba'alwi, kenapa siap pujian mereka kepada Masjid kota Masjid Ba'alwi, dan juga bagaimana bangunannya, bentuknya, ada apa di dalamnya, siapa yang pernah duduk di dalamnya, siapa aja, kita akan terangkan insya Allah lain waktu. Paham ya? Kita lanjutkan. Jadi yang ada keberkahan itu ada di masjid-masjidnya. Sampai nanti kita akan terangkan di Masjid Kota Tarim itu ada masjid yang ajib. Ada masjid yang sangat istimewa. Di itu masjid itu lurus dengan multazam. Di Masjid Kota Tarim itu ada satu masjidnya itu lurus dengan multazam. Multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Di tengah-tengahnya itu lurus dengan itu. Nah, sehingga mereka kalau habis hari raya, habis sholat, mereka ke depan masjid itu, kemudian mereka berdoa di situ. Kenapa? Karena doa di multazam itu sangat dikabulkan. Itu masjid, di itu masjid lurus dengan multazam. Masjid apakah itu? Kita akan terangkan nanti ketika kita menerangkan tentang masjid-masjid Kota Tarim. Kita masih belum masuk ke Masjid Kota Tarim, masih seputar Kota Tarim. Di Kota Tarim ada 3 keberkahan. Di masjid jami'nya dan masjid-masjid yang lain. Yang kedua adalah fi syi'abiha, di lembah-lembahnya. Bagaimana enggak menjadi lembah yang barokah di lembah-lembah syi'ib-syi'ibnya itu, seperti Syi'ib Aidit, dan juga ada di situ ada gunung-gunungnya seperti ada Jabal Furet, ada Jabal Nu'air, tempat-tempat ibadahnya para orang-orang soleh. Nah, jadi di lembahnya dan juga di masjidnya di lembahnya, dan juga fi guburiha, di pemakamannya. Karena di pemakaman Kota Tarim banyak sekali wali, di Furet dan di Agdar, dan juga di pemakaman Zambal. Seperti kita ulang lagi sedikit, pemakaman di Kota Tarim itu ada 3. Ada 3, Zambal, Furet, Agdar. Dinamakan Zambal karena nama kebun, dikatakan Furet karena itu dekat dengan gunung namanya Furet. Dikatakan Agdar karena di situ ada orang soleh dari bangsa Al-Agdar. Nah, 3 pemakaman ini nama secara garis besar globalnya adalah Bashar. Jadi ketika ada di cerita dikatakan Bashar, kalau dikatakan Bashar berarti maksudnya adalah 3 pemakaman. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan dalam gosidanya, ala Bashar jadat sahaib rahmatil bar wa hayyahum bi rauhir ridha rabbi wa Bashar. Nah, Bashar ini adalah nama orang yang mewakafkan tanah pemakaman itu, yang mewakafkan namanya Bashar. Nah, 3 ketika di kitab ada kalimat Bashar itu berarti intinya 3 adalah makam Furet, Agdar dan Zambal. Seperti itu, paham? Nah, dikatakan dulu ada seorang soleh pendatang masuk ke Kota Tarim. Ketika dia datang ke Kota Tarim, dia melihat Kota Tarim, kemudian ketika dia mau pulang, dia ada
ziarah ke seorang soleh, kemudian dia ingin tahu kota Tarim bagaimana kok terkenal. Beliau mengatakan bahasanya galali ya Muhammad wajadna huna baladan tugarib Makkah wal Madinah illa wa huwa wajadna syai'an fiha zaid alaihima juha la yuja'ul wal qalil minal ma'kul yasuddul faga. Dikatakan bahasanya ada orang datang ke kota Tarim dan memuji kota Tarim. Aku lihat di sini ini ada sebuah kota yang mirip dengan Mekah dan Madinah. Bagaimana Habib? Apakah kota Tarim lebih mulia dari Mekah dan Madinah? Ini pertanyaan nggak waras. Bagaimana kita bisa membedakan kota itu dengan kotanya Rasulullah SAW? Nggak mungkin bisa. Paham ya? Hati-hati dengan orang yang pertanyaannya itu menjebak. Pertanyaannya itu sangat menjebak sekali. Kadang ada orang tanya, bagaimana kota Tarim itu? Kota Tarim dengan Mekah Madinah afdalan mana? Ya bulan. Itu nggak perlu ditanyakan. Semua yang berhubungan dengan kota Tarim, berhubungan dengan Rasulullah menjadi mulia. Mekah Madinah menjadi mulia. Kenapa? Karena ada Rasulullah SAW. Seperti itu. Kita para salafun saleh, walaupun mereka memuji kota Tarim dengan begitu hebatnya, mereka tetap tidak menghilangkan adab. Bahkan mereka ketika memuji Sayyidina Faqihil Muqaddam, beliau mengatakan seperti Habib Rahman Segaf dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwasanya kita tidak pernah mengunggulkan wali melebihi daripada Faqihil Muqaddam, melebihi dari Faqihil Muqaddam kecuali jika ada nas. Sahabat nggak bisa, kita adab dengan Rasulullah, sahabat Nabi agung, dan juga tabi'in yang ada nasnya seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni dipuji sendiri oleh Rasulullah. Alas, nggak bisa kita meninggikan pujian kita melebihi daripada yang sudah dipuji oleh Rasulullah. Seperti itu akhlaknya daripada penduduk kota Tarim. Tapi ada aja orang ya sekelas kuman-kuman virus-virus yang suka mengadu domba seperti itu, paham ya?